Drama transfer Anthony akhirnya tuntas. Setelah nasibnya terkatung-katung pasca berakhirnya periode peminjaman di Real Betis, Anthony kini punya masa depan. Betis berhasil mempermanenkan jasa bintang Brasil itu. Dibeli dengan harga mahal, Anthony telah kehilangan tempatnya di skuad Manchester United besutan Ruben Amorim. Ia menemukan rumah baru di Real Betis. Betis sempat menyerah karena menipisnya anggaran. Tapi akhirnya mereka berhasil menemukan jalan. Seperti apa drama di balik transfer permanen Anthony ke Betis? Starting 11 Moment kali ini membahas kisah Anthony yang akhirnya pulang ke rumah barunya Betis. Simak selengkapnya. Anthony datang ke Manchester United dengan status sebagai salah satu pembelian termahal dalam sejarah setan merah. Transfernya dari Ajax pada musim panas 2022 senilai 90 juta euro membawa ekspektasi tinggi. Kehadirannya diharapkan bisa menjadi solusi kreatif di lini depan, terutama karena hubungannya dengan Erik ten Hag yang sudah terjalin sejak di Ajax. Fans MU sempat percaya bahwa Anthony akan menjadi pemain penting dalam membangun era baru Manchester United. Pada musim perdananya 2022-2023, Anthony masih cukup banyak mendapat kesempatan tampil. Ia mencatatkan 44 penampilan di berbagai ajang dan bahkan menjadi starter dalam kemenangan Manchester United atas Newcastle United di final Carabao Cup. Saat itu Anthony dianggap berperan dalam mengembalikan mental juara MU setelah sekian lama puasa gelar. Sayangnya, meski jumlah penampilannya tinggi, performa Anthony ternyata kerap dinilai tidak konsisten, dengan kontribusi gol dan assist yang terbilang minim dibanding ekspektasi awal. Memasuki musim 2023-2024, peran Anthony di skuad pun mulai terlihat berkurang. Dari total 38 pertandingan yang ia jalani di musim itu, 17 diantaranya datang sebagai pemain pengganti. Hal ini menunjukkan bahwa Anthony mulai kehilangan tempat sebagai pilihan utama di lini serang. Puncaknya, ia bahkan tidak diturunkan dalam final Piala FA melawan Manchester City yang akhirnya dimenangkan oleh MU. Situasi tersebut memperlihatkan bagaimana posisinya mulai tergeser oleh pemain lain yang tampil lebih konsisten. Tren penurunan prestasi ini kemudian berlanjut pada musim 2024-2025, di mana Anthony sama sekali tidak pernah dipercaya menjadi starter di Liga Primer sepanjang musim itu. Faktor yang membuatnya semakin jarang tampil sebenarnya bukan hanya masalah performa di lapangan, tetapi juga cedera yang kerap menghantui serta berbagai persoalan di luar lapangan yang mengganggu fokusnya. Kombinasi faktor-faktor tersebut membuat Anthony yang dulu datang dengan ekspektasi setinggi langit perlahan mulai dilupakan dan bahkan kini lebih sering menjadi penonton daripada pemain andalan di Manchester United. Meski sempat dianggap sebagai salah satu pembelian gagal Manchester United, namun, siapa sangka perjalanan karir Anthony ternyata justru berbalik arah ketika ia dipinjamkan ke Real Betis. Pada Januari 2025, manajemen MU bersama klub asal Spanyol itu mencapai kesepakatan untuk melepas Anthony dengan status pinjaman hingga akhir musim 2024-2025. Keputusan ini awalnya dianggap sebagai cara bagi United untuk mengurangi beban karena performa Anthony yang tak kunjung membaik di Inggris. Namun, siapa sangka di Andalusia, Anthony justru menemukan kembali sinarnya. Debutnya bersama Real Betis langsung mencuri perhatian. Dalam laga kontra Athletic Bilbao, Anthony tampil penuh percaya diri dan langsung dinobatkan sebagai man of the match. Catatan statistiknya berbicara, 83% akurasi umpan dan 2 umpan kunci yang membuka ruang serangan Betis. Performa tersebut menjadi sinyal awal bahwa Anthony hanya butuh suasana baru untuk kembali mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Tak berhenti di situ, sejak resmi dipinjam pada Januari 2025, Anthony mulai konsisten memberikan kontribusi nyata. Dalam 20 penampilannya, ia berhasil mencatatkan 7 gol dan 4 assist.
angka yang jauh lebih produktif dibanding saat mengenakan seragam Manchester United. Efektivitasnya di sayap kanan memberikan variasi serangan baru untuk Betis, membuat tim asuhan Manuel Pellegrini tampil lebih berbahaya. Real Betis yang sebelumnya sempat kesulitan bersaing di papan tengah bahkan berhasil merangkak naik ke posisi 6 klasemen Liga Spanyol 2024-2025 sejak kedatangan Antony. Tak hanya itu, mereka juga sukses menembus semifinal UEFA Europa Conference League yang mana merupakan pencapaian yang mengejutkan di musim tersebut. Dengan segala kontribusinya, terlihat jelas bahwa Antony telah menemukan tempat baru yang bisa ia sebut rumah. Meski statusnya hanya pemain pinjaman, performa impresif ini membuka kembali harapan bagi karirnya yang sempat dianggap meredup di Old Trafford. Sayangnya, meski Antony sempat menikmati setiap momennya bersama Real Betis, namun masa-masa indah itu harus berakhir pada Juli 2025 ketika kontrak pinjamannya selesai. Ia pun resmi kembali ke Old Trafford. Namun, bukannya melanjutkan kisah kebangkitan, justru di sanalah nasib buruk kembali menghampirinya. Ruben Amorim, pelatih anyar Manchester United, tidak memasukkan Antony dalam rencananya untuk musim baru. Situasi ini semakin diperparah dengan atmosfer negatif dari fans setan merah yang sejak lama sudah terlanjur kehilangan simpati padanya dan menjulukinya El Gasing karena dianggap hanya berputar-putar tanpa kontribusi berarti di lapangan. Nasib Antony pun kembali terkatung-katung. Dari sempat menjadi pahlawan di Spanyol, ia berubah kembali menjadi pemain tak terpakai di Manchester United. Real Betis sejatinya sempat berniat untuk mempermanenkannya setelah melihat kontribusinya yang begitu vital. Namun niat itu kandas setelah klub Andalusia tersebut mengetahui besarnya gaji Antony yang tak sanggup mereka tanggung. Dengan mundurnya Betis dari negosiasi, Antony seolah kembali kehilangan pegangan dan harus menerima kenyataan pahit bahwa ia kini terisolasi di Old Trafford. Meski sempat diprediksi akan kembali menderita di Manchester United usai masa pinjamannya di Real Betis berakhir, takdir justru berkata lain bagi Antony. Pada September 2025, winger asal Brasil itu akhirnya resmi kembali bergabung dengan Betis secara permanen. Padahal klub Andalusia tersebut sebelumnya sempat menyatakan mundur dari rencana transfer karena alasan finansial, terutama besarnya gaji Antony yang dianggap terlalu memberatkan. Namun melalui negosiasi panjang, semua pihak akhirnya mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Manchester United yang sejak awal kesulitan mencari klub peminat Antony akhirnya melunak dalam penentuan harga. Dari yang semula mematok bandrol 25 juta euro plus kompensasi tambahan, United menurunkannya menjadi 22 juta euro dengan tambahan bonus 3 juta euro. Lebih jauh, mereka juga menyelipkan klausul 50% dari keuntungan penjualan Antony di masa depan sebagai akal-akalan United supaya tidak menanggung kerugian yang terlalu besar. Skema ini bukan hanya meringankan Betis, tetapi juga memberi United peluang keuntungan jangka panjang. Di sisi lain, Antony sendiri menunjukkan kesediaan untuk berkorban demi melanjutkan karirnya di Spanyol. Ia rela menerima pemangkasan gaji yang sampai saat ini belum diketahui angka pastinya. Kepindahan ini pun disambut hangat oleh fans Real Betis. Bagi mereka, Antony tentunya bukan sekedar rekrutan biasa, melainkan juga bentuk ambisi Verdi Blancos untuk tetap bersaing di papan atas La Liga dan kompetisi Eropa. Memasuki musim 2025-2026, Real Betis akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dibanding musim sebelumnya. Di La Liga, mereka tentunya harus bersaing bukan hanya dengan raksasa tradisional seperti Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid, tetapi juga dengan klub-klub yang kini mulai konsisten bersaing di papan atas, seperti Real Sociedad, Athletic Bilbao, dan Girona. Konsistensi menjadi kunci utama sebab musim lalu Betis masih kerap kesulitan menjaga performa ketika menghadapi tim-tim papan bawah. Bila mereka ingin mempertahankan posisi 6 besar atau bahkan menembus zona Liga Champions, stabilitas dalam performa harus menjadi prioritas. Selain itu, partisipasi Betis di Liga Eropa juga akan menjadi ujian besar.
Musim lalu mereka berhasil menembus semifinal UEFA Conference League, namun level kompetisi di Liga Eropa jauh lebih tinggi. Hal ini berarti Pellegrini harus pintar merotasi skuad agar timnya tetap bugar menghadapi jadwal padat tanpa mengorbankan performa di La Liga. Kedalaman skuad dan efektivitas dalam memaksimalkan peluang akan sangat menentukan perjalanan mereka di Eropa. Dalam situasi ini, Antony bisa diproyeksikan menjadi salah satu motor utama Betis. Berkaca dari kontribusinya musim 2024-2025, 7 gol dan 4 assist dari 20 laga, ia telah membuktikan dirinya mampu memberikan dampak nyata baik dalam hal produktivitas maupun kreativitas di sektor sayap kanan. Antony menawarkan kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta visi untuk menciptakan peluang lewat umpan kunci. Di laga-laga sulit, kehadirannya bisa menjadi pembuka ruang bagi striker utama sekaligus memberi variasi serangan yang lebih dinamis. Lebih dari sekedar kontribusi statistik, Antony juga membawa aura kepercayaan diri yang menular kepada rekan-rekan setimnya. Setelah perjalanan naik turun di Manchester United, ia menunjukkan ketangguhan mental dan keinginan kuat untuk membuktikan diri. Musim 2025-2026 bisa menjadi panggung baginya untuk berkembang lebih matang. Demikian Football Lovers, pembahasan mengenai Antony yang resmi gabung Real Betis. Bagaimana menurut kalian? Akankah Antony kembali menjadi god Betis musim ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk selalu menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka video ini. Nyalakan notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan setiap update seputar sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.